driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Mengenai tema yang dijelaskan oleh kelompok 7, yaitu simbol-simbol Islam dalam karya sastra dan kontroversinya, maka saya akan lebih dulu menjelaskan mengenai definisi dari simbol itu sendiri. Ada beberapa definisi simbol yang dijelaskan atau dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ialah, yang pertama, menurut Kamus Webster, di sana dijelaskan bahwa simbol ialah sesuatu yang digunakan untuk mewakili atau menjelaskan sebuah bentuk. Selain itu, dikatakan bahwa simbol juga dapat digunakan untuk tanda bagi sebuah objek. Sedangkan menurut Herbert Blumer, simbol dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk berinteraksi antar sesama manusia. Dan Budiono mengungkapkan bahwa simbol berasal dari kata simbolos, yang berasal dari bahasa Yunani, dan memiliki arti tanda yang menjelaskan suatu hal kepada seseorang. Sedangkan Talal Asad mengatakan bahwa simbol ialah rangkaian antara benda atau peristiwa yang memiliki warna. Simbol berkenaan dengan teori semiotika. Para ahli menganggap semiotika sebagai sebuah pendekatan, metode, atau model analisis yang berkenaan dengan tanda dan pemaknaannya. Semiotika dalam genre sastra sendiri ialah yaitu semiotika adalah model dalam sastra yang mempertanggungjawabkan faktor-faktor dan aspek yang melekat untuk memberikan pemahaman terhadap gejala-gejala susastra, terutama komunikasi khas di dalam masyarakat. Sebagai sebuah kajian semiotika dalam sastra, semiotik memberikan penjelasan mengenai sistem tanda dalam kehidupan masyarakat di dalam sebuah cerita. Gagasan semiotik dapat diterapkan untuk mengartikan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan selama tidak ada prasyarat tertentu yang mengikat. Sedangkan Sujiman mengatakan bahwa semiotika adalah studi tentang tanda, tentang cara mempergunakannya, menerimanya, menghubungkan dengan tanda lain, dan cara memahami dalam menggunakannya. Semiotik menjelaskan mengenai tanda di dalam sebuah karya sastra, di mana tanda tersebut berbentuk sebuah makna, ataupun sebuah pendapat yang ditulis oleh pengarang. Semiotik membongkar pesan-pesan melalui tanda yang disajikan oleh pengarang. Dan Saussure berpendapat bahwa tanda terdiri dari penanda dan petanda atau yang ditandai, yang di dalamnya mempunyai hubungan denotatif dan konotatif. Saussure mengatakan tanda sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dua bidang, yaitu bidang penanda untuk menjelaskan bentuk dan petanda atau yang ditandai untuk menjelaskan makna. Simbol merupakan hal yang bersifat konvensional atau memerlukan kesepakatan sosial dalam memaknai sebuah tanda. Ada beberapa simbol-simbol Islam yang kerap kali muncul dalam suatu karya sastra Islam. Yang pertama adalah jilbab. Karena jilbab itu menandakan keteguhan dari seorang wanita muslimah untuk menjalankan syariat ataupun kewajiban dalam beragama Islam. Jilbab dapat dikatakan sebagai lambang kesucian wanita muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada setiap umatnya untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab yang tertuliskan dalam kitab suci Al-Quran. Maka pada zaman sekarang, masyarakat luas menandakan seseorang yang memakai jilbab adalah seseorang wanita yang beragama Islam. Lalu yang kedua adalah sholat. Sholat sebagai tanda atau simbol umat agama Islam. Karena sholat dapat juga diartikan sebagai kunci utama bagi seorang muslim untuk menjalankan kewajiban sebagai seseorang yang beragama Islam. Menjalankan kewajiban ibadah ini merupakan salah satu utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang juga tertuliskan dalam kitab suci Al-Quran. Sholat dilakukan dengan gerakan dan ucapan. Gerakan dan ucapan sholat tersebut telah tertulis dalam Al-Quran, sehingga gerakan dan ucapan sholat tidak bisa diubah oleh siapapun. Lalu yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan tanda atau simbol religius yang paling agung. Karena Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam
Di dalam Al-Quran telah tertuliskan dengan jelas tentang pokok-pokok ajaran agama Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga seorang muslim akan tahu segala kekeliruan dan kesalahannya yang mereka telah perbuat di kehidupannya. Ayat-ayat dalam kitab suci inilah yang akan memberi petunjuk dan penolong kepada seorang yang sedang menjalani kehidupannya di dunia. Lalu selanjutnya adalah masjid. Simbol religius selanjutnya adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah seorang muslim. Di masjid, seorang muslim dapat melakukan segala ibadah wajib mereka seperti sholat, ceramah, mengaji Al-Quran, dan sebagainya. Sehingga masjid ini dapat dikatakan sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai salah satu cara seorang muslim untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya adalah sejadah. Sejadah merupakan tanda atau simbol religius umat agama Islam karena sejadah digunakan ketika ibadah, ya. Dan fungsinya adalah sebagai alas. Fungsinya sebagai alas. Maka dari itu sejadah inilah yang dapat membedakan umat agama Islam dengan agama lainnya pada saat menjalankan ibadah-ibadah keagamaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kontroversi. Kontroversi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perdebatan, persengketaan, dan pertikaian. Nah, sedangkan pengertian kontroversi secara umum adalah suatu pertentangan atau suatu perbedaan sikap berupa perdebatan terhadap suatu masalah yang bertentangan dan memiliki dua sisi berlainan sehingga dapat memicu konflik. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa simbol yang terdapat di dalam sastra Islam. Di dalam agama Islam sendiri, Allah merupakan simbol dari Tuhan. Simbol ritual di dalam agama Islam adalah syahadat dan doa. Kemudian ada sholat dan Ka'bah. Kedua itu merupakan model simbol dari tiang agama dan tiang dunia yang sangat disakralkan oleh umat Islam. Dalam sistem kepercayaan agama, pahala disimbolkan sebagai surga, dan dosa disimbolkan dengan neraka. Lalu ada kebaikan yang utama dimodelkan dalam bentuk nabi maupun rasul, sementara keburukan yang berkebalikan dengan kebaikan dimodelkan dengan simbol-simbol yang paradoksal. Pengingkaran disimbolkan dengan kafir atau disbeliever, dan jahil atau incapable. Model ini disimbolkan dengan iblis, dan simbol utamanya adalah al-farid atau penipu, serta simbol lainnya adalah setan. Berikut saya akan menyebutkan beberapa simbol dalam karya sastra Islam. Yang pertama ada warna. Bentuk warna banyak digunakan sebagai simbol adalah putih, kuning, merah, hijau, dan ungu. Warna putih, kuning, dan keemasan sebagai simbol keabadian, kesucian, kemakmuran, dan kebenaran. Sementara merah bersimbol sebagai api dan darah. Lalu simbol berwarna hijau menggambarkan tentang ketenangan, menyegarkan, melegakan. Kemudian ada warna ungu yang dimaknai sebagai simbol bijaksana, keseimbangan, kehati-hatian, dan mawas diri. Selain itu, warna kuning keemasan juga disimbolkan dengan lambang kebesaran maupun keagungan, kewibawaan, serta kemuliaan. Yang kedua adalah simbol bulan bintang. Simbol ini dimaknai dengan hati yang peka, yang secara realitas sebagai simbol nabi ataupun rasul yang memiliki hati yang peka. Lalu penggambaran atau pembawa perubahan. Kemudian utusan ataupun orang terpilih seperti bulan yang berbentuk bulan sabit dimaknai sebagai simbol hati yang represif terhadap cahaya ilahi. Sementara itu, cahaya ilahi sendiri disimbolkan dengan bintang segi 5. Kemudian ada simbol buraq yang dimaknai sebagai kendaraan pada sejarah Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Buraq disimbolkan dalam bentuk kuda bersayap dan bermuka manusia. Sayap dimaknai sebagai pikiran,
Lalu tubuh dari buruk tersebut dimaknai sebagai manusia, dan kepala dari buruk melambangkan kesempurnaan. Kemudian dalam bentuk figura, terdapat beberapa tempat dan bangunan yang disimbolkan sebagai tempat suci, seperti Ka'bah sebagai simbol kiblat dalam melaksanakan ritual agama atau sholat yang biasa kita sebut sholat, dan masjid yang dimaknai sebagai tempat suci atau rumah Tuhan, atau bisa kita sebut juga sebagai Baitullah yang sangat disakralkan oleh umat manusia. Lalu ada simbol pewahyuan, disimbolkan dengan langit, karena wahyu diturunkan dari langit. Maka, agama-agama yang ajarannya bersumber dari langit dimaknai sebagai agama langit. Sementara master dari wahyu tersebut dimaknai dengan rasul. Kemudian, untuk penerima dan pengamal wahyu atau pengikut setia ajaran dari wahyu tersebut secara komunal diakumulatifkan dengan makna umat. Sekian dari saya. Oke, saya di sini akan sedikit bukan menjelaskan ya, akan tetapi memberikan pendapat perihal kontroversial sebuah film ataupun dalam hal ini karya sastra yang berbaukan Islam, yaitu film The Santri yang diperankan oleh Gus Asmi sebagai salah satu tokoh utamanya. Di dalam film ini tak lepas dari sebuah kontroversi, baik itu adegan ataupun alur cerita dan lain sebagainya, mungkin dalam teks juga. Nah, mungkin di sini saya akan mengomentari beberapa adegan di film ini. Tentunya nggak keseluruhan juga sih, karena waktunya juga. Mungkin yang pertama itu adalah silat. Nah, adegan silat banyak ditampilkan di film ini. Nah, tentunya silat itu merupakan, bisa dibilang, ajaran turun-temurun ataupun adat begitu. Nah, di hampir semua pesantren, baik pesantren modern ataupun salafi, silat atau bela diri itu memang diajarkan. Nah, di luar pelajaran kitab, bahasa Arab tentunya. Nah, silat ini bisa diibaratkan sebagai ekstrakurikuler, jadi bukan merupakan sebuah keutama gitu loh, bukan keutamaan. Nah, mungkin kalau saya menganggap tujuan diajarkannya bela diri ini bukan untuk mendidik santri menjadi seorang pendekar, tetapi lebih ke olahraga dan melestarikan budaya seperti itu. Jadi ini adegan masih sangatlah cocok dengan apa yang diajarkan oleh pesantren-pesantren secara real seperti itu. Kemudian saya mengomentari adegan kedua yang saya tonton, yang bisa dibilang ini agak sedikit kontroversi, yaitu dengan adegan seorang tokoh utama santriwati yang berkuda di tengah hutan berduaan dengan seorang santriwan yang memberinya sebuah buku. Ya, entah apa alasannya si santri itu bisa berkuda di tengah hutan, bukan masalah naik kudanya, tapi lebih kepada si santriwati itu kok bisa bebas gitu loh pergi berkuda di hutan. Apa dia anak kiai yang punya pondok? Tentunya bukan, karena di adegan-adegan lain tidak ada yang mengisyaratkan bahwa santriwati itu merupakan anak kiai. Padahal ya memang mungkin peraturan di pondok pesantren yang ada di film itu, peraturan pondoknya itu sangat ketat begitu loh. Jadi kok tiba-tiba bisa bebas berkuda di hutan, jadi itu kan sangat aneh. Dan mungkin ini juga merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para santri ini yang berduaan di atas hutan dengan lawan jenis.
adegan yang ketiga yang mau saya komentarin itu adegan yang paling banyak menuai kontroversi, yaitu adegan ketika dua santriwati masuk ke gereja membawa tumpeng untuk diberikan ke pastor. Entah dalam rangka acara apa, saya kurang paham juga sih. Menurut saya itu adalah sebuah sikap dan perbuatan toleransi yang lebay yang ingin ditonjolkan di film The Santri ini. Alih-alih ingin mencerminkan kehidupan beragama yang penuh toleransi dengan umat agama lain di Indonesia, malah kayak jadi bumerang gitu loh, yang banyak menuai sekali kritikan. Ya, kritikan ini diluncurkan bukan dari kalangan netizen yang nggak berpendidikan, bahkan para ulama dan masyarakat muslim berpendidikan lainnya menganggap adegan tersebut terlalu lebay dan alay, bahkan bisa merusak akidah seperti itu. Saya pernah melihat film Rudy Habibie yang di dalam film tersebut ada adegan Habibie berdoa dalam gereja. Tapi dalam film tersebut masih masuk akal karena Rudy Habibie sendiri sedang berada di luar negeri dan pada saat itu ia memanjatkan doa untuk keluarganya di tanah air, mau pulang ke kosannya terlalu jauh. Nah, di situ dekat dengan gereja yang suci dan memungkinkan untuk berdoa. Ya, masihlah. Nah, di film ini jika santriwati membawa tumpeng itu memang sengaja atau diniatkan, menurut saya ini adalah adegan terlebay dan menunjukkan sikap toleransi, tapi toleransi yang alay gitu. Selama saya sepaham saya saya itu seorang muslim itu tidak pernah diajarkan untuk bersikap toleransi yang seperti ini ke agama lain. Bahkan ya mungkin kami memang diajarkan untuk menghormati dan menghargai agama dan keyakinan orang lain ketika di masyarakat. Tetapi saya tidak pernah sekalipun diajarkan untuk membawa tumpeng ke dalam gereja untuk menunjukkan toleransi terhadap umat agama lain seperti itu. Jadi adegan membawa tumpeng ke dalam gereja sama sekali tidak sesuai dengan dunia pesantren yang sesungguhnya, dan dan mayoritas lah, pokoknya mayoritas umat Islam yang ada seperti itu. Sekalipun mereka ya toleransi, memang toleransi, tapi nggak lebay ini gitu loh. Ya mungkin itu sedikit beberapa adegan yang saya komentari. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.